Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang pematulan dan penyerapan bunyi. Tujuan pembelajaran kita dapat menjelaskan dua sifat bunyi, menyebutkan macam-macam bunyi, membedakan bunyi pantul gema dan gaung, dan menjelaskan penerapan bunyi. Pernahkah kamu berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apakah ada perbedaannya? Sifat-sifat bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda keras. Bunyi tersebut akan dipantulkan. Contohnya, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi mengenai dinding gua. 2. Sifat bunyi merambat. Gelombang bunyi dapat merambat benda padat, gas, dan cair. Bunyi merambat melalui perantara benda gas, benda cair, benda padat. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Bunyi dapat dipantulkan ketika bunyi mengenai suatu benda atau penghalang sehingga terjadi gema atau gaung. Apa itu gema? Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Contohnya ada di bukit, lembah, tebing, gua-gua. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap. Apakah gaung itu? Bunyi pantul yang terdengar saat sumber suara asli belum selesai diucapkan atau hampir bersamaan. Mengapa gaung terjadi? Yang pertama, penghalang gelombang suara memiliki jarak dekat dengan sumber suara, terjadi di ruang sempit. Suara pantul terjadi bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi pantul yang terdengar tidak jelas. Nah, perbedaannya adalah gema, suara pantul terdengar jelas, gaung, suara pantul terdengar tidak jelas. Mengapa pemantulan bunyi terjadi? Pemantulan terjadi jika perambatan bunyi terhalang oleh benda-benda yang permukaannya keras. Contohnya kayu, kaca, besi. Nah, penyerapan bunyi dapat diserap melalui benda-benda yang permukaannya lunak. Contohnya karpet, busa, kain. Manfaat benda-benda peredam untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Contohnya ada di studio rekaman, gedung bioskop, gedung pertemuan. Nah, itu sedikit yang dapat Bu Melda sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.